Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Primatika, Privat Matematika. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi video pembahasan prediksi dalam tanda kutip bocoran ujian nasional SMA tahun 2020 untuk mata pelajaran Matematika IPS part ketiga. Seperti apa soal-soal yang sudah kami siapkan? Yuk simak pembahasan berikut ini. Nomor 17, suatu deret geometri suku keempatnya adalah 400, suku kedua adalah 100. Jumlah 6 suku pertamanya 3150. Maka suku pertamanya adalah Q. Diketahui di soal suku keempat adalah 400. Suku keempat itu kalau kita tulis dalam AR jadinya apa, Adik? AR pangkat 3 ya. AR pangkat 3 itu adalah 400 ya. Kemudian suku keduanya 100. Suku kedua itu berarti A dikali R sama dengan 100 itu ya. Nah ini kalau kemudian kita bagi begini, AR pangkat 3 dibagi AR berarti kan tinggal R pangkat 2 ya. Hanya kita coret R pangkat 3 dibagi R berarti R pangkat 2 sama dengan 400 dibagi 100 4 ya. Maka R nya adalah 2. Oke. Yang ditanyakan adalah suku pertama, berarti kita bisa masukkan ke suku kedua saja. Jadi kita hanya perlu U2 itu kan AR sama dengan diketahui 100 ya kan, sedangkan R nya adalah 2. Berarti dari sini kita tahu bahwa A itu sama dengan 100 dibagi 2 berapa? 50. Oke, maka jawaban yang tepat adalah C itu ya. Next, 18. Jumlah deret geometri tak hingga 3 ditambah 3/2 ditambah 3/4 ditambah 3/8 dan seterusnya adalah Q. Jumlah deret geometri tak hingga atau S tak hingga itu rumusnya apa? A dibagi 1 dikurangi R ya kan? A nya adalah 3, R nya berarti berapa? Suku kedua dibagi suku pertama, 3/2 dibagi dengan 3, atau kalau kita balik 3/2 dikali dengan ini kan berarti 3/1 ya. Jadi kalau kita balik jadi 1/3, maka 3-nya kita coret, maka kita dapatkan R nya adalah setengah ya. Kita masukkan ke sini, A nya 3 dibagi dengan 1 dikurangi R, R nya adalah setengah, berarti sama saja dengan 3 dibagi 1 kurangi setengah, setengah. 3 dibagi setengah berapa? Sama saja dengan 3 dikali 2, berarti hasilnya adalah 6. Oke, maka jawaban yang tepat adalah A itu ya. Next, 19. Modal sebesar 2 juta disimpan di bank dengan suku bunga majemuk 2% per tahun. Besar modal pada akhir tahun kedua adalah Oke, kalian bisa menggunakan persamaan ini ya adik-adik. Jadi MT ya, modal setelah T periode sama dengan modal awal dikalikan 1 ditambah R dipangkatkan T. R itu apa? R itu adalah bunga majemuknya ya, 2% per tahun. T itu nanti kan periodenya berapa tahun gitu ya. Kalau R nya itu 2%, 2% itu kan berarti 2/100 ya, berarti sama saja dengan 0,02. Kita masukkan saja ke sini, modal awal atau tabungan awal berarti 2 juta ya. 2 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,02 berarti kan jadi apa? 1,02 dipangkatkan dengan, karena yang ditanyakan pada akhir tahun kedua berarti dipangkatkan dengan 2 gitu ya. Maka sama dengan 2 juta ya, dikali berapa ini? 1,02 dipangkatkan 2, tinggal kalian kalikan aja, 1,02 dikali 1,02 ya. Ini kalian kalikan, nanti akan ketemu hasilnya 1,0404 ya. Jadi kita kalikan dengan 1,0404, maka hasilnya kita dapatkan 2.008.0800 gitu ya, 2.080.800 rupiah. Nah ini jawabannya, maka yang tepat adalah D. Oke, berikutnya 20. Nilai dari limit X kuadrat dikurangi 16 dibagi 1 dikurangi akar dari X min 3
untuk X mendekati 4. Oke, kita cek dulu. Ini kalau kita substitusikan, kita masukkan 0 per 0 atau tidak? 4 kuadrat dikurangi 16, 0 ya. Kemudian bawahnya 1 dikurangi akar dari 4 min 3. 4 min 3 itu 1, akar 1 juga 1. 1 min 1, 0. Berarti bentuk tak tentu ya, 0 per 0. Nah, kalau ternyata diketahui bentuknya tak tentu, maka kalian mengerjakannya kan pertama kalau seperti ini berarti dikalikan dengan sekawannya ya. Artinya kan ini X kuadrat min 16 dibagi 1 min akar X min 3 dikalikan sekawan bawahnya ya. 1 plus akar X min 3 dibagi dengan 1 plus akar X min 3 dan seterusnya. Agak ribet juga ya, agak panjang caranya. Atau kalian bisa menggunakan cara L'Hospital ya. L'Hospital berarti diturunkan, atas diturunkan, bawah diturunkan. Kalau atas diturunkan mungkin nggak akan menemui masalah. Nah, kalau yang bawah bentuk akar seperti ini, jika kalian menurunkannya tidak jeli, maka akan menjadi masalah ya. Lalu gimana Kak caranya supaya lebih mudah? Nah, perhatikan cara saya ini. Nanti kalau misalkan kalian masih belum jelas, kalian bisa lihat video saya tentang limit aljabar bentuk akar ya. Ini kita tulis seperti ini adik-adik. Nah, ini yang sebelah sini diisi apa? Ini atas kita turunkan, X kuadrat diturunkan apa? 2x ya. Min 16 diturunkan 0 ya. Oke, terus yang bawah 1 diturunkan 0, nggak usah kita tulis. Kemudian yang akar ini, akarnya abaikan, anggap akarnya tidak ada. Jadi X diturunkan berapa? 1 tapi depannya ada min, berarti min 1 gitu ya. Min 3 diturunkan 0. Oke, nah kemudian gini, yang di sebelah sini lihat, yang ada bentuk akar yang mana? Yang bawah, ya kan? Kalau yang ada bentuk akar yang bawah nanti kita tulis di atas, ya. Berarti yang bawah ini 1, ya kan? Karena yang atas ini nggak ada bentuk akarnya, jadi kita tulis 1. Yang ada bentuk akarnya ada yang bawah, berarti kita tulis di atasnya nanti bentuk akarnya apa ini? Akar pangkat 2, berarti kita tulis 2. Oke. Dalam kurung begini dipangkatkan dengan adiknya 2 itu 1. Oke, nah yang di dalam kurung diisi apa? Boleh kalian isi 1 ini, boleh kalian isi akar X min 3, X nya adalah 4, kan sama saja 1 ya, jadi kita isikan 1. Nah seperti ini. Nah kemudian gimana? Sama dengan 2x, X nya adalah 4, berarti kan 2 kali 4 dibagi min 1 dikali berapa ini? 2. Oke, maka hasilnya adalah min 16. Itu ya, jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami ya. Next, 21. Nilai limit X mendekati tak hingga 2x kuadrat plus X plus 3 dibagi X min 2 dikalikan X plus 1. Oke, kalau bentuk limit tak hingga pecahan seperti ini, maka kata kuncinya adalah kedua baik pembilang maupun penyebut dibagi dengan X pangkat tertinggi ya, X pangkat tertinggi. Ini kalau kita kalikan, X pangkat tertingginya kan didapat dari sini ya, X kuadrat ya kan. Kemudian ini kalau dikalikan gini X, ini kalau dikalikan gini min 2x, min 2x dengan X berarti apa? Min X. Kemudian min 2 dikali 1 berarti apa? Min 2. Nah, kalian fokusnya ke sini ya, Dede. Ini kan X pangkat tertingginya sama antara atas dengan bawah, ya kan? Maka hasilnya pasti koefisiennya. Nah, kok bisa 1? Ini berarti kan 1 kan ya? Betul ya? Jadi hasilnya pasti ini 2 per 1. Berapa? Ya 2. Oke, maka jawaban yang tepat adalah D. Mudah ya? Next, 22. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 8 dikurangi 3x dipangkatkan 4 adalah oke. Kalau kita mau menurunkan seperti ini, caranya gini. Ini sebetulnya aturan rantai ya adik-adik, tetapi kita bisa lebih simpel mengerjakannya, ikuti cara saya ya. Yang pertama adalah 4-nya ini, pangkatnya ini kalian turunkan ke depan ya, taruh depan. Ini tetap dulu, oke, tetap. Pangkatnya berkurang 1, tadinya 4 menjadi 3 gitu ya, dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung ini. Turunannya ini apa?
8 diturunkan 0, min 3x diturunkan adalah min 3. Oke, selesai. Tinggal kita kalikan saja. 4 dikalikan min 3 berarti min 12 dikali 8 min 3x dipangkatkan 3. Nah, ini jawabannya. Maka yang tepat adalah D. Gitu ya. Next, 23. Grafik fungsi fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 9x ditambah 10. Turun pada interval G. Syarat fungsi turun itu f aksen x kurang dari 0. Ya, maka ini kita turunkan dulu. Min x pangkat 3 diturunkan jadi apa? Min 3x kuadrat. Ya kan? 3x kuadrat diturunkan jadi 6x. 9x diturunkan plus 9, 10 diturunkan 0, nggak usah ditulis. Nah, kan begini. Kemudian gimana? Kita faktorkan. Ya, Kak, ini disederhanakan dulu boleh nggak? Boleh. Misalkan ini kalian bagi dengan min 3 misalkan. Tapi hati-hati, karena pembaginya negatif, maka tandanya ini menjadi berlawanan. Ya, menjadi sebaliknya. Karena dibagi dengan bilangan negatif. Kalau pembaginya bilangan positif, tandanya tetap. Itu ya, ingat-ingat ya. Nah, ini kalau kita bagi min 3 jadi apa? X kuadrat dibagi min 3, min 2x dibagi min 3, min 3. Oke, nah sekarang kita faktorkan. X, ini min 3, kemudian ini plus 1. Ini udah cocok ya, min 3 kali 1, min 3, min 3 ditambah 1 kan min 2 ya. Nah, kemudian kita samakan dengan 0 masing-masing. Berarti kan kita dapatkan X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Lalu gimana? Kita buat garis bilangan. Ini min 1, sini 3 ya. Kemudian kita lihat tanda plus minusnya gimana? Lihat koefisien X kuadrat. Ya. Koefisien X kuadrat di sini tertulis 1. Berarti positif kan? Maka tandanya plus min plus. Kalau di sini negatif maka tandanya min plus min, gitu ya. Nah, kemudian daerahnya yang mana? Yang kita lihat yang ini. Lebih dari 0, jangan yang atas. Ya, kan tadi kita melihat koefisien X kuadratnya yang bawah, yang ini kan? Maka melihat tandanya yang bawah. Ya, kecuali kalau kalian tadi melihatnya koefisien X kuadrat yang atas ini, min, maka lihatnya tandanya yang min ini, yang ini ya. Kurang dari. Jadi kalau kita tadi ambilnya 1, maka tandanya yang lebih dari 0 berarti daerah apa? Positif. Maka daerahnya di daerah bertanda positif, gitu ya. Oke, berarti X nya gimana? X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3, gitu ya. Oke, maka jawaban yang tepat adalah A. Next, 24. Integral X ditambah 2 dikalikan dengan 3x min 4 dx adalah G. Ini integralnya kita uraikan dulu saja, kita kalikan dulu. X dikali 3x menjadi apa? 3x kuadrat. Kemudian X dikalikan min 4 berarti min 4x ya. 2 dikali 3x berarti apa? 6x. Kemudian 2 dikali min 4 berapa? Min 8 dx. Kemudian kita sederhanakan dulu. 3x kuadrat min 4 sama plus 6 berarti apa? 2x dikurangi 8 dx ya. Terus baru kita integralkan. Integral berarti pangkatnya bertambah 1. Yang tadinya pangkat 2 menjadi pangkat 3. Depannya dibagi 3 ya. Ini sama. Kemudian ini kan pangkat 1 nih. Berarti jadi pangkat 2. Depannya dibagi 2. Jadi ini sama ya. Oke. Kemudian min 8 diintegralkan jadi 8x plus c karena bentuk tak tentu. Nah, ini apa? 1. Ini 1 juga. Berarti jawabannya adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 8x plus C. Maka yang benar mana? Nah, ini E. Oh, ini kurang X ya. Kurang X, harusnya ada X-nya di sini. Oke. Sampai di sini dulu adik-adik untuk part ketiga. Segera kita lanjutkan untuk part yang keempat. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap stay di Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.